Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Siti Mahdinar Muhsen dan rekan saya Nurul Hijrah akan menjelaskan sedikit seputar teori reaksi psikologi audiens pada komunikasi massa, yaitu stimulus, organism, response, dan uses and gratification. Silakan disimak ya. Pengertian audiens. Audiens adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, pemirsa di berbagai media. Dengan pengertian seperti itu, tampaknya akan kecil cakupan yang tersedia bagi berbagai teori audiens lainnya. Sekalipun demikian, arti yang nampaknya sederhana itu mengandung berbagai cara yang berbeda untuk mengkaji kumpulan dan variasi itu sepanjang waktu dan di antara berbagai tempat dalam realitas dan konsepsi audiens. Sifat-sifat audiens. Pertama, heterogen. Audiens yang memiliki sifat heterogen berbeda dalam jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan taraf kebudayaan. 2. Pribadi. Pribadi adalah salah satu sifat dari audiens di mana sifat ini berbeda dengan sifat heterogen. Sifat audiens pribadi umumnya di rumah-rumah. 3. Aktif. Pada awalnya, para ahli komunikasi mengira bahwa audiens radio sifatnya pasif. Ternyata tidak demikian. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilbur Schramm, Paul Lazarsfeld, dan Raymond Beard. 4. Selektif. Audiens dikatakan sifat selektif apabila ia dapat memilih program radio siaran yang mereka sukai. Teori SOR, Stimulus Organism Response. Model SR yang mengasumsikan bahwa kata-kata, lisan, tulisan, isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan cara tertentu. Proses ini sebagai pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan. Proses ini dapat bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek. Setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi atau communication act berikutnya. Jadi, unsur-unsur dalam model ini adalah 1. Pesan, stimulus S. Pesan atau message merupakan elemen penting dalam komunikasi. 2. Komunikan, organisme O. Komunikan merupakan elemen yang akan menerima stimulus yang diberikan oleh komunikator. 3. Efek, respons R. Haslan mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada hakikatnya sama dengan proses belajar. Penerapan teori stimulus respon dalam komunikasi massa. Dalam komunikasi massa atau komunikasi organisasi, terdapat elemen paling penting yakni media, di mana dalam teori stimulus respon media merupakan komunikator yang memberikan stimulus kepada komunikan. Dalam hal ini adalah masyarakat luas atau publik. Artinya, bahwa media memegang peran krusial dalam menciptakan respon positif dan negatif di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu uses and gratification. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1940, yakni ketika sejumlah peneliti mencoba mencari tahu motif yang melatar belakangi audiens mendengarkan radio dan membaca surat kabar. Mereka meneliti siaran radio dan mencari tahu mengapa orang tertarik terhadap program yang disiarkan seperti kuis dan serial drama radio. Kepuasan apa yang diperoleh sehingga mereka senang mendengarkan program tersebut. Teori uses and gratification merupakan pengembangan dari teori atau model jarum hypodermic. Teori ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elie Hockart pada tahun 1974. Dalam bukunya The Uses on Mass Communication Current Perspective on Gratification Research. Nah, teori uses and gratification ini menjelaskan tentang sifat khalayak yang aktif dalam mengkonsumsi media atau menggunakan media sehingga mereka dapat selektif dalam memilah-milah pesan media yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan audiensi. Pemilihan media yang dilakukan oleh audiens merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan mereka dalam menerima informasi. Efek yang timbul dari khalayak seperti emosi dari perilaku dapat dioperasionalisasikan sebagai evaluasi kemampuan media untuk memberi kepuasan. Pendekatan uses and gratification tertuju pada khalayak yang berperan aktif dan selektif dalam memilih dan menggunakan media sesuai kebutuhannya. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan terkait dengan teori reaksi
psikologi audiens pada komunikasi massa yang sempat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.